Hai, selamat datang kembali di Cut to Cut. Kali ini saya akan membahas sebuah serial animasi dari Netflix lagi berjudul Japan Sinks 2020. Ketika pertama kali melihat trailer dan posternya, sebetulnya saya sudah lama sekali penasaran. Dan ternyata setelah saya nonton seriesnya kemarin, sangat tidak mengecewakan. Series yang diadaptasi dari novel karya Sakio Komatsu terbitan 1973 ini sangat layak untuk kita bahas. Memang sudah lama sekali novelnya, tapi kreator di animasi ini mengadaptasi dan menyesuaikan ceritanya dengan perkembangan zaman saat ini, di mana sudah ada gadget dan internet. Japan Sinks adalah cerita tentang bagaimana satu keluarga survival ketika terjadi sebuah bencana besar, yaitu gempa di Jepang. Gempa ini meluluhlantakkan seluruh kota yang ada di Jepang. Tidak diceritakan sih berapa skala Richternya, tapi hampir seluruh kota di Jepang luluh lantak, dan bahkan sebagian besar kota di Jepang tenggelam karena tsunami. Cerita ini fokus kepada satu keluarga, yaitu ayah, ibu, seorang anak perempuan bernama Ayumi, dan satu anak laki-laki sulung bernama Go. Dalam upaya evakuasi, mereka bertemu dengan orang-orang yang akhirnya banyak membantu mereka, dan ada juga yang jahat tentunya. Sejujurnya saya nggak bisa menilai animasi Jepang dari kualitas gambarnya. Maksud saya dari genrenya, karena setahu saya animasi Jepang itu beragam, bervariasi sekali genrenya. Nah, Japan Sinks lebih mengacu kepada animasi dua dimensi seperti animasi di era lama. Padahal sebetulnya kalau kita lihat perkembangan animasi saat ini, sebetulnya sudah jauh lebih maju. Bahkan animasi 3D saat ini hampir mirip dengan fotografi asli. Saya nggak tahu ya kenapa kreator Japan Sinks ini memilih kedua dimensi. Mungkin ini memang pilihan artistiknya. Dan sejujurnya saya nggak masalah sih dengan gaya dua dimensi ini, karena ini malah memberikan semacam vibe baca komik lama bagi saya, dan itu asik sih. Nah, soal animasi Japan Sinks cukup aneh bagi saya, walaupun dua dimensi, tapi di bagian katastrofinya, di bagian kehancuran Jepangnya sangat real, sangat nyata, dan gambaran bagaimana kota yang luluh lantak, gambaran kota tenggelam sangat bagus dan kelihatan sangat real. Tapi di bagian lain, ketika motion grafik karakternya terkesan sangat tidak smooth sama sekali, seolah-olah per detiknya itu tidak sampai 24 frame per second. Dan kadang kita lihat satu karakter bergerak sementara karakter lain statis, seolah-olah animatornya terlalu malas untuk menggerakkan si karakternya, seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan animasi lainnya di Jepang seperti film Your Name yang bestseller, Your Name bagi saya jauh lebih smooth secara pergerakan karakternya, secara motion karakternya. Tapi mungkin ini lagi-lagi pilihan artistik. Saya tidak bisa mengatakan bahwa animatornya malas kerja ekstra untuk menggerakkan karakternya. Dan satu lagi mungkin kelemahannya bagi saya adalah terkadang beberapa karakternya terkesan dari satu scene ke scene lain tidak mirip sama sekali. Kadang mereka terlihat terlalu muda, kadang terlihat terlalu tua. Dan di angle-angle tertentu kadang-kadang mereka tidak mirip dengan yang gambaran sebelumnya, dan ada lagi kadang-kadang tangannya terlalu besar ataupun justru terlalu kecil. Asumsi saya sih mungkin Japan Sinks ini dikerjakan secara keroyokan, karena kita tahu bahwa biasanya animasi dikerjakan oleh satu tim besar. Nah, bisa jadi satu gambar ke gambar yang lain dikerjakan oleh orang yang berbeda. Mungkin inilah yang mengakibatkan bahwa gambarnya tidak selalu mirip dari satu gambar ke gambar lainnya. Tapi terlepas dari kualitas animenya, Japan Sinks menawarkan storytelling yang menarik bagi saya. Series ini nggak hanya menghadirkan bagaimana mencekamnya keruntuhan Jepang, tapi juga drama yang tercipta dari relasi antara keluarga. Misalnya hubungan antara ayah dan anak, ayah dan istri, bahkan hubungan antara kedua anaknya. Dan penulisannya saya rasa cukup solid. Banyak elemen yang kita anggap nggak penting, tapi ternyata di part lain ngaruh ke ceritanya. Misalnya anak sulungnya Go yang diceritakan menyukai dua bahasa. Pertama, dia suka sekali berbicara dengan bahasa Inggris dan juga dicampur dengan bahasa Jepang karena dia penyuka game. Nah, saya pikir ini awalnya hanya sekedar gimmick untuk mempertebal karakterisasinya, tapi ternyata ini ngaruh ke plot pada akhirnya. Ada banyak lagi hal-hal yang kita anggap minor, tapi ternyata di callback lagi di akhir, dan ini membuat ceritanya lebih holistik bagi saya. Karena Jepang sudah sangat akrab dengan bencana, mungkinnya khususnya gempa, kayaknya Jepang sudah menyiapkan tidak hanya strategi evakuasi, tapi juga psikologi dalam menghadapi bencana itu sendiri. Tidak hanya cara bertahan, mereka juga menyiapkan kejiwaan saat bencana itu datang. Nah, ini tergambar dari karakterisasi si ibu yang berupaya sangat tenang ketika salah satu anggota keluarganya tewas dalam proses evakuasi. Dan ini mungkin dipengaruhi juga oleh karakterisasinya. Si ibu adalah seorang atlet, dia memberi namanya, ya mungkin sedikit spoiler ya, nama anaknya Ayumu dan Go, berarti saya maju terus ke depan atau move on. Dan ini tergambar dari cara dia bertahan hidup
bahwa ketika apapun terjadi selama bencana, selama evakuasi, mereka harus terlalu move on ke depan. Kalau kita bicara live action, tema-tema seperti ini sebetulnya sudah banyak sekali. Tema-tema evakuasi saat bencana sudah banyak sekali. Bagaimana cerita si protagonis berpindah dari satu poin ke poin lainnya. Dan itulah mengapa kreatornya lebih memproduksi anime dibanding live action. Karena mungkin kalau dia membuat live action, ini bisa saja terjebak kepada klise karena sudah terlalu banyak film ataupun series yang bertema seperti ini. Nah, walaupun ini sebetulnya adalah animasi, tapi harus diingat bahwa film serial Japan Sing tidak diperuntukkan untuk keluarga. Setidaknya ini tidak diperuntukkan bagi orang tua yang ingin mengajak anaknya untuk nonton bareng. Ini bukanlah animasi ataupun film kartun biasa yang rutin kita tonton di hari Minggu pagi. Selain menghadirkan gambaran katastrofik yang mengganggu ketika terjadi gempa seperti mayat bergelimpangan, burung bangkai memakan mayat, potongan-potongan bangkai, potongan tangan yang sangat mengganggu penglihatan, ada juga adegan-adegan vulgar yang saya rasa sangat tidak layak untuk ditonton anak-anak. Makanya saya katakan bahwa Japan Sings bukanlah anime ataupun film kartun yang layak ditonton bersama keluarga. Nah, sebetulnya saya nggak tahu kenapa kreatornya memilih membuat film dengan rating 18 tahun ke atas ini. Padahal kalau adegan-adegan yang mengganggu ini dipotong, film ini sangat layak untuk ditonton bersama keluarga atau sangat layak untuk ditonton penonton 13 tahun ke atas, karena tema besarnya selain bencana, selain evakuasi adalah tentang relasi keluarga yang bagi saya penting untuk kita tonton bersama. Series ini tidak nyinyir dengan pesan moral, tapi bukan berarti series ini tidak menghadirkan pesan yang menyinggung moralitas kita. Series ini menunjukkan bagaimana karakter asli manusia ketika bencana itu terjadi. Ada yang oportunis, ada yang memiliki empati, dan bahkan ada yang betul-betul jahat ditunjukkan di seriesnya. Misalnya contoh, ketika bencana terjadi, ada yang mengambil keuntungan, ada yang menjarah seperti biasa, dan ada lagi yang memanfaatkan momen untuk melakukan pelecehan seksual. Karena ternyata bahkan sudah terjadi bencana pun, para predator, para pelaku kejahatan seksual tidak peduli apa yang terjadi, yang penting mereka menyalurkan hasrat mereka. Walaupun series ini berupaya menyentuh, tapi bagi saya dia tidak terkesan secara banal memberikan pesan moral kepada kita penonton. Hal yang mengganggu bagi saya di series ini adalah ketika si keluarga ini menemukan sebuah komunitas ataupun sekte di perjalanan evakuasi mereka. Bagi saya poin ini tidak memberikan nilai tambah bagi ceritanya, kecuali memang ada satu penambahan karakter. Tapi sebetulnya kalau part ini dicabut dari series ini tidak ada masalah dari awal bahkan sampai akhir sebetulnya. Dan saya anggap pertemuannya dengan satu komunitas ini hanyalah untuk memperpanjang alur saja. Series ini terdiri dari 10 episode, masing-masing episodenya berdurasi 25 menit sampai 30 menit. Dan kalau kita ingin nonton maraton ya palingan hanya menghabiskan waktu 5 jam sampai 6 jam. Nah, yang penting bagi saya adalah Japan Sing adalah film yang saya rekomendasikan dan setidaknya mengingatkan kita bahwa Jepang adalah masih pemain di dalam game ini. Dia masih pemain yang patut kita perhitungkan di antara gempuran serial Korea pada saat ini. Nah, itu saja review saya. Cut to cut, like jika suka, dislike jika tidak suka, komen dan share video ini, dan subscribe agar channel ini berkembang ke depannya. Itu saja, salam sinema.